Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akan mempelajari bab 4 yaitu tentang menyambut usia balik. Aku sampaikan yang pertama yaitu tentang pengertian balik, yang kedua tentang tanda-tanda usia balik, dan yang ketiga kewajiban setelah balik. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian balik. Pengertian balik itu ada dua, secara bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa, balik berarti sampai, sedangkan menurut istilah, balik berarti kedewasaan bagi seseorang, yaitu bagi seorang muslim. Lawan kata dari balik sendiri yaitu sabi, yang artinya anak-anak. Jadi dapat diartikan bahwasanya balik adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenai taklif. Taklif sendiri adalah terkena beban untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti ketika menjalankan perintahnya yaitu sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sedangkan menjauhi larangannya yaitu segala hal yang menjerumus kepada maksiat atau dosa. Tanda-tanda balik ada dua pengertian menurut ilmu fikih dan pandangan ilmu biologi. Nah, yang pertama kita akan membahas menurut ilmu fikih itu ada 3 tanda-tanda. Yang pertama mengalami ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah, ihtilam sendiri yaitu keluarnya cairan tanpa disadari saat kita tertidur. Biasanya mimpi basah dialami oleh laki-laki. Sebagian besar yang mengalami mimpi basah itu hanya seorang laki-laki, tetapi wanita juga bisa mengalami yang namanya ihtilam. Nah, ihtilam ini sudah menjadi sebuah petanda bahwa ia telah menginjak usia pubertas atau usia balik. Nah, yang kedua, mengalami haid atau datang bulan bagi seorang perempuan. Haid terjadi pada usia 9 tahun. Haid adalah proses keluarnya darah dari rahim perempuan ketika dalam kondisi sehat sebagai tanda bahwa ia sudah memasuki usia balik. Jadi, haid itu adalah sebuah darah yang keluar dari rahim kita, rahim seorang perempuan. Jadi, bagi laki-laki itu pasti tidak akan mengalami yang namanya haid. Terus yang selanjutnya berumur 15 tahun. Menurut Syekh Salim bin Al-Hadrami, usia balik bagi laki-laki itu 15 tahun, sedangkan perempuan minimal 9 tahun. Mereka dikatakan balik jika sudah memasuki usia tersebut, meskipun tidak merasakan tanda-tanda balik lainnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia sudah memasuki usia balik 15 untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, berarti dia sudah bisa dikatakan anak yang sudah balik atau anak yang sudah memasuki usia dewasa. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda-tanda bagi anak laki-laki. Di usia 12-15 tahun, anak akan mengalami perubahan secara fisik. Contohnya seperti meningkatnya hormon testosteron. Nah, tumbuhnya rambut kumis, jenggot, ketiak, dan sekitar alat kelamin. Produksi keringat bertambah, tumbuhnya jakun, serta berubahnya suara. Nah, biasanya kan ketika laki-laki memasuki usia balik pasti mengalami perubahan suara menjadi lebih berat. Terus yang kedua, tanda-tanda bagi anak perempuan. Sekitar usia 10-15 tahun umumnya anak akan mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas perempuan sendiri itu lebih cepat dibandingkan masa pubertas seorang laki-laki. Selain perubahan fisik yang dialami perempuan, nah ada tanda-tanda balik yang yaitu juga mengalami perubahan emosional, yaitu menjadi lebih sensitif, apalagi ketika mengalami masa menstruasi atau haid, dan lebih dewasa daripada lelaki. Adapun ciri-ciri perempuan memasuki masa pubertas yaitu dada mulai membesar, pinggang melebar, mengalami menstruasi, dan perubahan suasana hati. Jadi bagi perempuan itu banyak sekali tanda-tandanya, yaitu diantaranya tadi dada mulai membesar, pinggang melebar, mengalami menstruasi,
emosi dan perubahan suasana hati. Jadi perempuan itu sangat sensitif, bisa tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Yang selanjutnya itu tentang kewajiban setelah usia balik. Setelah kita mengalami tanda-tanda tadi yang sudah saya jabarkan, kita memiliki kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, tetapi tidak semua balik itu bisa dikatakan mukallaf. Mukallaf sendiri artinya mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara baik dan buruk. Nah, karena ada beberapa balik yang tidak dapat dibebani hukum syara, contohnya seperti orang gila. Maka dari itu, dalam istilah akil balik, balik bisa diartikan orang yang telah mencapai kondisi balik dan berakal sehat. Adapun ibadah-ibadah yang wajib dibebankan kepada anak yang telah memasuki masa pubertas atau akil balik, contohnya seperti sholat fardu, sholat 5 waktu, terus menunaikan puasa wajib yaitu puasa Ramadan, menutup aurat dan menuntut ilmu. Jadi ketika kita sudah memasuki usia balik, wajib bagi kita untuk menunaikan sholat dan puasa yaitu puasa Ramadan, juga menutup aurat, artinya bagaimana kita memakai pakaian tertutup, memakai hijab, memakai pakaian yang tidak terlalu ketat, dan menuntut ilmu. Jadi wajib bagi kita ketika sudah memasuki usia balik untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, agar kelak ketika kita sudah memiliki anak, kita dapat mengajarkan ilmu yang kita dapat kepada anak-anak kita. Apakah dari kalian ada yang belum mengerti tentang pembahasan hari ini? Boleh silakan bertanya apa saja yang belum kalian ketahui. Boleh yang ingin bertanya boleh angkat tangan, silakan. Jika semua sudah paham, sudah mengerti, berarti pembahasan hari ini hanya sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu terangkan bisa menjadi ilmu